Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Mitra TSI, Alhamdulillah dalam video kali ini saya akan berbagi terkait dengan komunikasi asertif. Bapak Ibu pernah dengarkah apa itu komunikasi asertif? Dan komunikasi asertif ini saya akan sampaikan dalam video singkat dan mudah-mudahan bermanfaat juga bagi Bapak Ibu dalam menjalankan perannya sebagai dalam mengembangkan bisnis bersama TSI. Saya akan share lewat PowerPoint, mudah-mudahan ini juga nanti kalau butuh PowerPoint-nya untuk Bapak Ibu bagikan kembali kepada mitra Bapak Ibu, bisa menghubungi layanan kontak corporate marketing. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, komunikasi asertif ini adalah salah satu keterampilan berkomunikasi yang sekaligus agar kita dapat didengar, kita dapat dimengerti, dan apa-apa yang kita sampaikan adalah tidak menimbulkan sakit hati atau baper bagi orang-orang yang kita sampaikan terkait dengan pesan-pesan apa yang ingin kita sampaikan. Jadi definisi komunikasi asertif itu sendiri, boleh jadi Bapak Ibu sudah melakukan selama ini, atau boleh jadi juga Bapak Ibu baru tahu, oh ini namanya komunikasi asertif. Jadi komunikasi asertif adalah kemampuan mengekspresikan. Jadi komunikasi itu ada yang ekspresif, ada yang non-ekspresif, ada yang disampaikan, ada yang tidak disampaikan. Jadi asertif ini adalah kemampuan kita sebagai seseorang untuk menyampaikan, mengekspresikan pikiran kita, perasaan kita dengan jelas dan dimengerti tanpa menyakiti dan memaksakan. Kok ada Kang Pur yang menyakiti? Ada. Bahkan yang menyakiti diri sendiri saja juga ada dalam konteks komunikasi. Dan ketika kita berbicara asertif, maka ada nggak sih yang tidak asertif? Oh ada, namanya adalah komunikasi pasif yang pertama. Komunikasi pasif adalah komunikasi yang sebaliknya dari komunikasi asertif, yaitu tidak menyampaikan. Apa-apa yang butuh kita sampaikan, pikiran kita, perasaan kita, pendapat kita luput untuk disampaikan karena alasannya macam-macam. Bisa jadi alasannya sungkan, alasannya kemudian intinya kita jadinya pasif. Tidak, kita punya ide, kita punya pikiran, kita punya pendapat, tapi kita tidak juga menyampaikan. Dan ketika tidak mengekspresikan, maka boleh jadi kita sedang mengalah. Udahlah, saya emang ikut aja. Nah, ketika sebuah keputusan yang penting dan genting kemudian kita diminta pendapat dan kita ada beberapa hal yang membuat kita kemudian tidak asertif, yaitu pasif, kita ngikut saja. Maka kadang-kadang nih Bapak Ibu, kita menerima konsekuensi-konsekuensi hanya karena kemudian kita pada saat putusan dibuat, kita tidak berkontribusi untuk menyampaikan gagasan, ide, pikiran. Sehingga biasanya kalau yang pasif komunikasi ini, ketika ada konsekuensi atas keputusan yang dibuat, ada penyesalan biasanya, merasa terzolimi. Aduh, saya jadi menanggung akibatnya nih, coba waktu itu saya sampaikan ya. Padahal saya waktu itu punya pikiran, saya punya perasaan, saya punya pendapat, saya punya gagasan, punya ide. Yang kalau saya sampaikan, wah, kayaknya nggak akan sampai kejadian seperti ini. Jadi kita dizolimi, bahkan kita bisa menjolimi suatu keadaan. Wah, Kang Pur, saya nggak mau menyampaikan karena kalau saya sampaikan biasanya nggak didengar. Ya itu lain hal. Pertanggungjawaban kita ini kelak kan nanti apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan. Bahwa kemudian setelah kita sampaikan pendapatnya tidak diterima atau pendapatnya tidak didengarkan atau pendapatnya tidak diikuti, boleh jadi ada hal-hal yang pertimbangan tertentu, boleh jadi ya kita kemudian ada hal yang perlu diperbaiki dari diri sisi kita sendiri. So what gitu loh. Ada pasif, komunikasi pasif, yaitu tidak mengekspresikan, kemudian juga banyak mengalah, ngiringan weh. Padahal itu adalah kesempatan kita untuk menyampaikan gagasan, sisi pandang kita, sudut pandang kita. Dan kita tidak perlu kemudian melihat masa lalu juga nggak pernah didengar, ngapain saya usul pendapat. Nah, itu yang kemudian kita menjadi tidak asertif. Yang kedua, ini justru kebalikannya dari pasif. Jadi sangat berlawanan arah. Agresif ini dominan. Pokoknya kumaha saya weh. Semua saya ikuti. Saya yang menentukan. Dalam konteks tertentu memutuskan itu penting karena ada otoritas di sana. Ada memang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
Saya perlu memilih. Dan saya sudah tahu konsekuensinya atas pilihan yang saya buat. Sebagai seorang pemimpin, apalagi kita perlu mampu memilih. Namun ketika too much, berlebihan, agresif, ini kemudian menjadi dominan, kita menjadi orang yang maunya diikuti dan ditaati, menzolimi orang lain, karena boleh jadi orang lain ada pendapat lain, tapi kita tidak dengarkan, semuanya gimana saya, tapi ketika ada konsekuensi justru melibatkan orang lain yang pendapatnya tidak kita dengar. Nah ini berlawanan ya, jadi Bapak Ibu. Yang satu pasif, ngiringan, ngikut saja, tapi kemudian ada konsekuensi yang dia terima kemudian. Ikut tepais temelem karena saya tidak berkontribusi pendapat, ya akhirnya pasif ini terzolimi. Ataupun yang agresif, rumah saya pokoknya mah semua jangan membantah apa ya kata saya, jadi diikuti. Dalam konteks tertentu, maka kita perlu dalam konteks bisnis, dalam konteks kepemimpinan, kita perlu kemudian berada di tengah, yaitu namanya asertif. Apa itu asertif? Asertif ciri-cirinya adalah mau memahami kawan bicara, mau memahami orang lain, apa yang disampaikan oleh orang lain, pahami terlebih dahulu. Bahwa kemudian membuat sebuah keputusan, membuat sebuah pendapatnya diterima berdasarkan kita sudah memahami konteksnya, memahami kawan bicara, memahami sudut pandang dari orang lain. Asertif juga dapat menyampaikan perasaan, pikiran tanpa menyakiti perasaan orang lain. Kemudian tidak terzolimi di satu sisi dan juga tidak menzolimi. Jadi asertif ini ada di tengah. Nah kemudian mengapa saya perlu dan penting membahas ini kepada Bapak Ibu dalam konteks kita mengembangkan bisnis, tentu kita senantiasa membangun kerjasama dengan orang lain. Nah ketika kita membangun kerjasama orang lain, senantiasa kita disudutkan untuk menentukan sebuah keputusan, untuk kemudian berdiskusi, berkolaborasi, dan menyampaikan ide, pikiran, gagasan kita. Nah, kalau kita ada di pasif, tentu kita selamanya boleh jadi banyak hal yang kemudian kita tidak berkontribusi untuk memberikan sumbangsi pikiran dan juga pendapat. Kalau di agresif, kita jadi seseorang yang dominan. Nah, keduanya ini perlu bertemu di tengah, yaitu asertif, diskusi. Dan ini memang sebuah keterampilan, makanya saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu, membekali Bapak Ibu dalam konteks bagaimana berkomunikasi secara asertif. Saya punya grafik, jadi memang antara pasif dan agresif ini, yang pasif pasti punya alasan karena dia kemudian butuh untuk membangun relationship atau hubungan yang baik. Biasanya ini ada sungkan, ada nanti saya kalau misalnya agresif, malah jadi pecah hubungannya atau malah jadi dicap ngatur ya, karena memang grafiknya demikian. Bapak Ibu perhatikan grafik yang warna biru ke atas itu adalah relationship atau hubungan. Relationship perlu dijaga, iya, saya setuju, kita perlu menjaga hubungan baik, kita perlu menjaga sopan santun, tata krama, apalagi orang yang lebih tua, orang yang kita hormati, iya, saya setuju itu. Dan kemudian di satu sisi juga yang panah warna hijau yang di bawah itu adalah tentang result, hasil. Tapi kita juga dalam konteks muamalah, dalam konteks bisnis, dalam konteks komunikasi, kepemimpinan, kita juga perlu hasil. Namun kemudian ketika kita menagih hasil, berorientasi pada hasil, ini pilihan nih paradoksnya. Di satu sisi ingin mendapatkan hasil, tapi hubungan jadi pecah misalnya. Misalnya ditagih. Kan kalau kita misalnya, ini yang terjadi nih, pinjam-meminjam antar teman, antar saudara. Kita jagain relationship-nya, tapi kita juga butuh menagih, daya tagih hasilnya nih, mana hasilnya. Satu sisi kita mau jagain relationship, satu sisi kita mau jagain hasilnya, mau menagih hasilnya. Nah ini kan sesuatu hal yang paradoks. Bagaimana kita menjaga keduanya? Hubungan tetap baik, tapi juga hasil tetap ada. Nah konteksnya adalah seseorang yang pasif, yang ikut, biasanya ada motivasi untuk menjaga relationship. Di balik itu, orang yang agresif, orang yang punya ngotot, orang yang punya kemampuan untuk nagih, untuk kemudian ini gimana nih, sampai mana nih. Nah itu juga ada urusan dengan bagaimana ia berorientasi pada hasil. Nah kita ingin bertemu yang keduanya, di antara keduanya. Contoh, yang menjaga relationship ini jadi dampaknya jadi ya hubungannya baik sih, jadi fine aja, hehehe saja, tapi kemudian tidak ada result, tidak ada hasil, itu juga jadi low impact. Yang satu sisi
low impact juga nih. Kenapa? Karena dia agresif. Pokoknya ini jadi segini. Tapi kemudian suasana makan tak nyaman, ketemu juga jadi kagok, hahaha, sebatas basa-basi. Jadi ada keterbatasan-keterbatasan hanya karena misalnya kita sebagai seorang pemimpin taunya nagih saja, tidak menjaga hubungan dengan baik. Nah, maka asertif ini ada di tengah. Dia high impact sifatnya karena dia kemudian satu sisi dia menagih hasil, getting result, tapi di sisi lain juga dia menjaga, merawat relationship atau hubungan. Paradoks, challenging, menantang ya Bapak Ibu. Perhatikan berikutnya. Asertif komunikasi mengapa penting? Dari apa yang saya paparkan tadi, sebetulnya sudah ada gambaran nih. Jadi penting nih ternyata asertif. Karena apa? Karena lebih menyehatkan. Kenapa lebih menyehatkan? Karena ternyata saya jadi tidak orang punya baper, punya sakit hati karena usulan saya tidak diterima. Atau ya gimana mau diterima orang saya nggak menyampaikan. Punya perasaan, bahasa Sundanya mah ngagugulung gitu ya, berputar di dalam diri aja. Mau menyampaikan, nanti ditolak. Mau menyampaikan, nanti saya dibilang kurang ajar, mau menyampaikan banyak hal-hal yang kemudian membatasi diri, jadi tidak baik untuk kesehatan mental kita. Makanya sekarang ada penyakit kecemasan, mental illness. Kenapa? Karena semua problem di hold sendiri, digugulung di pikiran sendiri, overthinking. Tinggal menyampaikan saja secara asertif. Nanti saya sampaikan bagaimana sih strategi cara untuk bisa asertif. Kita bahas dulu mengapa asertif ini menjadi penting. Kemudian yang kedua adalah selain lebih menyehatkan, juga lebih memberdayakan diri dan orang lain. Kenapa lebih memberdayakan diri? Karena kemudian kita terbebas dari perasaan-perasaan merugikan, perasaan-perasaan terzolimi, perasaan-perasaan yang merasa tidak adil, tidak fair. Dan juga perasaan-perasaan yang kemudian kelak menerima konsekuensinya bagi diri kita maupun orang lain. Kenapa kita memberdayakan orang lain? Karena kemudian orang lain juga menjadi come up dengan ide-idenya, menjadi muncul dengan ide-ide, gagasan-gagasan dari sisi yang pandang yang lain, sehingga tercipta diskusi yang asertif. Penting yang ketiga adalah untuk bersinergi dan kolaborasi. Bagaimana kita bisa bersinergi, bagaimana kita berkolaborasi bila kemudian kita ada di kedua kubu yang berseberangan. Yang pertama kita pasif, ngiringan wae. Yang kedua adalah kita justru dominan. Ya, keduanya ini punya alasan tadi. Yang pasif adalah menjaga relationship, yang dominan adalah menjaga hasil. Nah, kita perlu berkolaborasi, bersinergi supaya apa? Kita juga berkontribusi, kita juga menerima kontribusi, sehingga satu syarat untuk bersinergi dan berkolaborasi kan semuanya berkontribusi. Kalau tidak ada kontribusi ya bukan sinergi namanya, bukan kolaborasi namanya, ya aksi sendiri, superhero. Nah, superhero aja sekarang sudah bekerja sama ya Bapak Ibu. Kalau Avengers itu sekarang udah nggak sendirian. Ada Iron Man, ada Hulk, ada siapa lagi tuh banyak. Dia kumpul. Superhero aja sekarang udah kolaborasi, udah sinergi. Apalagi kita yang mungkin kekuatan kita akan menjadi lebih kuat, lebih mantap ketika kita berkolaborasi, bersinergi. Makanya di kunjungan-kunjungan saya senantiasa mengajak mitra-mitra berkolaborasi. Siapa yang jago promosi, siapa yang jago distribusi produk, keduanya bekerja sama. Kalau sendiri mau bikin promosi saja tanpa ada distribusi, ya nggak ada produknya, repot juga. Ada produknya tapi tidak ada yang mempromosikan, ya melempem juga. Jadi perlu sinergi dan kolaborasi. Dan untuk sinergi kolaborasi, kita perlu punya kemampuan skill komunikasi yang asertif, yang mau dan bisa menyampaikan ide, gagasan, perasaan, pikiran kepada orang lain atau kawan bicara. Mengapa komunikasi asertif penting? Yang terakhir, yaitu bersama dalam ketidaksamaan. Kita nih nggak bisa samain, Bapak Ibu. Isi kepala kita ini berbeda. Untuk satu kata saja, itu beda. Ketika saya ngomong haus, saya sering tuh menjebak Bapak Ibu. Kalau saya ngomong haus, tolong respon. Minum Pak, Bapur minum. Minum kopi Bapur. Padahal haus saya bisa jadi haus ilmu, haus kasih sayang. Masa dikasih minum? Jadi, walaupun kata-katanya sama, kita senantiasa punya makna yang berbeda. Makanya kita wajar beda paham. Bukan salah paham, tapi beda paham. Beda paham ini apa? Ya kita punya pahamnya masing-masing. Supaya tercipta sinergi dan kolaborasi, kita berupaya untuk memahami apa yang dipahami oleh kawan bicara kita. Dengan cara apa? Kita menyampaikan pendapat kita, ide kita, gagasan kita. Asertif komunikasi. Jadi asertif komunikasi penting Bapak Ibu. Satu, lebih menyehatkan. Kedua, memberdayakan diri dan orang lain. Untuk kepentingan sinergi dan kolaborasi juga bersama dalam
Ketidaksamaan karena ketidaksamaan itu sesuatu yang nyata, bagaimana bukan tidak samanya, tapi bagaimana respon kita sehingga kita bisa membangun bersama-sama. Tantangan untuk berkomunikasi secara asertif, tadi sudah saya sampaikan di slide-slide sebelumnya juga sudah disinggung-singgung ya. Pertama adalah adanya budaya sungkan. Saya sungkan menyampaikan kepada apalagi figur otoritatif, figur yang terhormat. Nah, ini juga yang saya rasakan kemudian tantangan kalau saya mau asertif kepada yang lebih senior, apalagi guru, apalagi orang yang sangat kita hormati. Namun memang Bapak Ibu, ternyata ya orang-orang, beliau-beliau yang kita hormati juga butuh pendapat kita, dan selama kita tetap respect, tetap sopan, tetap menyampaikan dalam konteks tertentu yang akan saya sampaikan gimana sih caranya menyampaikan asertif komunikasi. Saya punya pengalaman ternyata bisa loh Bapak Ibu, bisa kita menyampaikan dan budaya sungkan ini pertanyaannya ada dua, apakah ini berguna untuk kita dalam konteks tertentu, apakah justru malah merugikan. Dalam konteks-konteks tertentu, budaya sungkan ini kalau teramat sungkan dan kita luput untuk tetap menjaga respect dan menyampaikan apa yang punya kita ide gagasan atau permintaan, boleh jadi kita jadi tidak tahu hormat, tidak tahu sopan santun, boleh jadi seperti itu. Tapi kalau kita tahu ilmunya ya kita sampaikan saja. Saya punya pengalaman ya dalam konteks bisnis kita ketika saya menyampaikan atau meminta memohon kepada beliau, ada tulisnya Bapak Kiai Raden Abdul Malik, suatu permintaan. Ini dalam konteks bisnis, waktu itu ada produk baru dan saya menanyakan terlebih dahulu, saya memahami terlebih dahulu apa sisi pandangnya beliau. Ternyata setelah ketemu sisi pandangnya beliau, kita samakan sisi pandangnya, kita satu gariskan. Oh ternyata bisa loh, bisa loh disetujui, kemudian ditangkap, diketemui pemahaman beda pahamnya ini bertemu dan akhirnya bisa. Nah itu salah satu contoh bagaimana kita mempraktikkan asertif komunikasi dan ternyata menguntungkan bagi kedua belah pihak, bagi kita semua tentunya. Jadi budaya sungkan betul ada alasannya, yaitu sebagai bentuk hormat. Namun sungkan ini juga perlu kita rawat, kita jaga bagaimana sungkan dalam konteks apa dulu, gitu ya. Dan assertive communication ini salah satu tantangannya adalah betul karena kita juga punya kultur budaya sungkan. Yang kedua adalah dikuasai prasangka. Prasangka apa? Kalau saya nyebutnya mind reading atau kita membaca pikiran kita sendiri atau berprasangka, berasumsi. Nah, mungkin saya tepatnya sebutnya asumsi. Wah, kalau saya ngomong gini nanti gini. Oh, di kepala kita ini sudah ada prasangka-prasangka, asumsi-asumsi yang belum tentu benar. Kenyataannya belum tentu seperti itu. Nah, jadi kita nggak asertif. Jadi kita tidak menyampaikan, tidak mengekspresikan ide, gagasan, kata-kata, perasaan, pikiran kita. Karena apa? Karena kita dikuasai prasangka yang belum tentu benar adanya. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Ini tadi saya sudah singgung malah kepada orang yang sangat dihormati. Ini juga jadi tantangan kita. Makanya kita butuh skillnya, butuh keterampilannya, bukan hanya sekadar tahu, tapi kita juga melatih. Dan ini bisa kita latih karena ini sebuah keterampilan tentunya. Yang keempat, gengsi, khawatir ditolak. Nah, gengsi ini perkara ketika kita menghadapi calon member, ketika kita menghadapi calon konsumen, kita tinggal tawarkan aja, so what gitu loh. Kalau ditolak, kan yang ditolak adalah penawaran kita, bukan diri kita sendiri. Yang ditolak adalah penawaran kita, so what gitu. Saya suka bilang so what gitu. Ya, ngomongin aja dulu. Oh, kita menawarkan sesuatu yang baik buat mereka, bukan menawarkan sesuatu yang tidak baik. Seperti itu. Luruskan niat, just tawarkan saja. Nah ini yang kemudian jadi tantangan-tantangannya yang juga mungkin Bapak Ibu punya tantangan-tantangan lain, silakan tulis di kolom komentar, semoga nanti bisa jadi ruang diskusi untuk kita. Bagaimana sih cara agar bisa komunikasi asertif? Nah Bapak Ibu, sebelum ke cara atau doing, perlu memperhatikan being-nya atau terlebih dahulu memeriksa apa-apa yang ada di dalam diri kita. Karena perkara komunikasi ini kan bukan hanya perkara skill, bukan hanya keterampilan, tapi apa yang di belakang skill itu sendiri, apa yang melatari skill itu sendiri. Contoh, skill bertanya, ya apa sih yang kemudian membuat diri kita malas untuk bertanya atau membuat diri kita malu untuk bertanya? Ada nilai-nilai, ada values-values, ada meaning-meaning, makna-makna di dalam kepala kita, ada mindset-nya. Mendengarkan, kenapa sih kita nggak bisa mendengarkan lebih baik? Itu kan skill mendengarkan. Ada di belakangnya apa? What behind the skill? Apa yang ada di belakang skill itu? Mindset-nya dan segala macamnya. Maka
dalam konteks assertive communication ini pun, saya mau membahas sebelum caranya asertif gimana, kita mau bahas dulu apa sih yang terjadi di dalam diri kita sehingga kita tidak asertif. Apa yang perlu kita benahi? Yang perlu kita benahi adalah yang pertama, kurangi rasa tidak yakin atau tidak pede. Pede ini adalah urusan tentang kepemilikan, pengetahuan, keterampilan, apa yang kita punya, apa yang kita miliki. So, itu yang kemudian kita perlu, kalau misalnya saya tidak terampil dalam berkomunikasi, so what gitu loh. Ini masalah kebiasaan saja, ini masalah skill saja. Jangan pernah menjadikan diri kita tidak percaya diri itu kemudian jadi tidak asertif. Menjadi seseorang yang asertif itu kemudian perlu memiliki keberhargaan diri atau self-esteem. Kita senantiasa sebagai manusia berharga, tidak pernah tidak berharga. Bayangkan Bapak Ibu, seorang yang kemudian menjadi terdakwa, tersangka, atau yang pesakitan, ditangkap misalnya, menggunakan kemeja atau kaos orange, itu tetap yang namanya di penjara itu dikasih makan, dikasih toilet, tetap dimanusiakan. Karena sejatinya manusia adalah berharga. Kita ini sejatinya berharga, tidak pernah tidak berharga. Ya, manusia itu tidak pernah tidak berharga, self esteem. Maka milikilah keberhargaan diri, dan keberhargaan diri tidak pernah dipandang oleh apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Kita perlu memandang, makanya ketika kita umroh atau haji kan menggunakan ihram semua sama itu sebagai satu simbol indikator bahwa manusia itu tidak ada beda-beda, semuanya sama berharga, sama-sama berharga. Allah sudah mengatur sedemikian. Kita sering berharga diri itu ketika kita punya sesuatu, bisa sesuatu, padahal itu bukanlah harga diri, tapi tentang confident, percaya diri. Yang ketiga adalah hindari prasangka terhadap diri sendiri maupun orang lain. Nah, ini yang kemudian tadi dibahas tentang tantangan dalam asertif, karena benar, kalau kita sudah bisa menggugurkan prasangka-prasangka, makanya salah satu menghindari prasangka itu adalah bertemu, silaturahim. Wajar ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang bahwa silaturahim itu menyehatkan. Iya, kenapa? Karena suudon, buruk sangka, hasad, iri, dengki itu gugur ketika kita bertatap muka, salaman, apalagi kalau di tesis sama ikhwannya salaman, kemudian pelukan, itu teh gugur, apalagi sambil ngobrol, kemudian memahami, oh ternyata Bapak ini melakukan ini karena ada alasannya ini loh. Kita jadi tahu behind the alasannya, behind the perilakunya, di balik perilakunya itu apa. Kita jadi tahu, dengan tahu alasannya, motivasinya, kenapanya, kita jadi maklum, jadi paham kita juga menyampaikan, oh kalau saya mah gini, jadi ketemu, jadi lengkap sisi pandangnya, sudut pandangnya, ruang pandangnya, luas pandangnya. Orang yang bijak itu dia mampu bertawaf. Makanya di Islam juga selain silaturahim, kekuatannya adalah tabayun, fatabayyana. Kita sangat-sangat mungkin sering sekali abai untuk melakukan tabayun. Ketika ada orang menyampaikan satu informasi, plek ketiplek, telek, langsung bulat-bulat, itu yang disampaikan orang benar. Apalagi ketika ngomongin si X, kita lupa untuk tabayun pada si X, apa sih dudukan masalahnya. Main ini aja disikat. Kan cilaka ya. Maka sebelum kita mengoperasikan skill asertif, periksa diri kita sendiri, apakah kita masih nggak pedean, apakah kita masih ngerasa nggak berharga diri ini, apakah kita masih senantiasa berprasangka kepada orang lain, berprasangka kepada diri sendiri, masih luput untuk melakukan tabayun. Yang keempat, menjadi seorang yang asertif, perlu cek dulu bagaimana kita meningkatkan keterampilan komunikasi. Salah satunya komunikasi mendengarkan. Itu sangat penting dan saya terus belajar, Bapak Ibu. Saya juga kemarin, alhamdulillah dari TSI juga saya diberikan kesempatan untuk belajar kembali, karena saya terus belajar, terus baca buku, supaya apa? Supaya saya juga mampu memahami lebih baik dengan Bapak Ibu. Saya belajar tentang listening, tentang mendengarkan. Bayangkan Bapak Ibu, untuk mendengarkan saja perlu belajar sampai jauh-jauh. Ya, ternyata saya juga ketika dikalibrasi, dicek, mendengarkan saya nggak hebat-hebat amat dan masih terus perlu belajar. Apa sih mendengarkan itu? Salah satunya adalah mental kita untuk mampu memahami, sabar mendengarkan ketika kawan bicara kita, menyampaikan pesan, menyampaikan gagasan, menyampaikan ide, kita dengarkan terlebih dahulu. Kenapa mendengarkan jadi challenging, jadi tidak mudah? Karena kita senantiasa ingin cepat-cepat menimpali. Karena di dalam otak kita, di dalam kepala kita juga ada yang sibuk berbicara. Kenapa? Karena pernah saya sampaikan, dalam diri kita ini mampu
mengolah 10.000 kata, sementara orang berbicara 150 kata sepulangannya. Jadi banyak kembaliannya. Jadi di sini ada mindsetter atau banyak orang monkey voice disebutnya, atau ada yang ikut ngomong di sini. Selagi orang ngomong, kita ngomong di sini, berisik. Saya lagi ngomong aja sekarang, Bapak Ibu, Pak, pasti di dalam kepalanya ada tuh yang lagi ngomong. Karena apa? Karena memang different speed, perbedaan bicara, perbedaan speed, perbedaan kecepatan. Orang ngomong 150, di sini ada 10.000 kecepatan untuk memproses. Nah, itu yang kemudian jadi perlu kita tingkatkan untuk mendiamkan pikiran kita dan fully present, benar-benar hadir di kawan bicara kita dan kita menyimak utuh dan kita menjadi orang yang lebih dapat memahami. Nah, itu 4 di antara banyak hal sebetulnya. Nanti dalam kesempatan lain saya akan sampaikan mental-mental seseorang yang mampu dalam berkomunikasi ini lebih asertif. Cara agar komunikasi asertif. Nah, kalau tadi being-nya, sekarang doing-nya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar, nanti tim kita akan memfollow up kepada saya. Biasanya saya akan buat video atau akan dibalas di kolom komentar. Cara agar komunikasi asertif. Satu adalah tunjukkan empati. Kenapa? Karena boleh jadi ketika kita ingin menyampaikan permintaan, ingin menyampaikan pendapat, ingin meminta sesuatu, tentu kita membangun komunikasi dengan cara ngobrol, yaitu membangun relationship, tanya jawab, conversation seperti biasanya. Namun pastikan ketika kita mau mendemonstrasikan komunikasi yang asertif, ada permintaan, ada instruksi kepada tim kita, pastikan kita pertama adalah empati. Apalagi ketika kita ada kawan bicara kita menyampaikan sesuatu keluhan atau suatu hal yang tantangan, kendala di lapangan, saya biasanya melatih diri untuk mulai memahami. Bagaimana caranya? Sampaikan saja. Saya memahami, Kang, tadi Bapak menyampaikan, tadi Bapak, saya ikut merasakan, saya ikut memahami, saya memahami apa yang Bapak rasakan. Saya memahami apa yang Ibu pikirkan. Saya memahami apa yang Bapak alami. Jadi sampaikan secara verbal, secara mulut. Oke, Pak, saya paham, Pak. Saya paham kondisinya, saya ngerti. Meskipun pahamnya adalah sebatas paham bahwa ya bagaimana saya mengkondisikan posisi di kawan bicara yang sedang menyampaikan itu. Oh, ketika muncul perasaan saya kesel. Oh ya, saya ikut merasakan si Bapak atau si Ibu itu kesel. Makanya saya sampaikan sebagai bentuk empati, saya ikut merasakan. Saya paham, Pak, apa yang Bapak rasakan, apa yang Bapak pikirkan. Pertama, tunjukkan empati. Kemudian apa? Kemudian mendengarkan dengan seksama. Yang tadi saya sampaikan tentang listening. Caranya bagaimana? Kita ulangi kalimatnya. Misalnya, Pak Pur, saya tuh kesel. Sekarang mitra-mitra dihubungi sulit banget. Oh, saya dengar Bapak tadi kesel ya. Menghubungi mitra-mitra sulit banget. Saya ulangi kata-katanya. Mengapa? Apa yang terjadi ketika kita mengulangi, sebutnya acknowledge atau merepresentasikan kembali apa yang disampaikan oleh kawan bicara kita, itu akan membuat kawan bicara kita mampu mendengar pesan yang ia sampaikan sehingga merasakan saya bukan hanya memahami secara mulut, tapi juga saya mampu mengulang kata-katanya dan itu membuat ia merasa dipahami. Saya mendengarkan. Saya memahami. Jangan-jangan kita selama ini ingin dipahami, ingin didengar, tapi kita sendiri tidak memahami, tidak mendengar. Seorang pemimpin itu bukan di. Pemimpin itu bukan didengarkan, bukan dipahami, bukan. Pemimpin itu adalah orang yang mendengarkan, memahami. Sehingga bahwa kemudian diikuti, orang-orang turut, itu karena kita memahami, kita sudah menanam buah yang baik. Bahwa orang mau mengikuti, orang paham, orang menuruti, pastikan orang menuruti, mengikuti bukan karena takut kepada kita, tapi karena memahami kita yang sudah paham dengan mereka. Mendengarkan dengan seksama. Anda tadi mengatakan, sebutkan, ulangi lagi kalimatnya. Yang ketiga adalah apresiasi dan hargai. Saya mengapresiasi apa yang Anda lakukan dan saya melihat Anda dapat melakukan agar lebih baik. Nah, dan saya melihat Anda dapat melakukan. Nah, ini masuk permintaan. Jadi sebelum kita meminta, sebelum kita menagih atau sebelum kita menginstruksikan sesuatu, gunakan apresiasi terlebih dahulu. Kenapa penting? Karena ketika kita memberikan apresiasi, orang merasa sudah berharga, orang merasa sudah
hargai. Sehingga ketika kita meminta, menginstruksikan sesuatu, orang cenderung mampu mengerti, memahami apa yang kita minta, karena yang ia sampaikan pun kita dengar dan kita pahami. Dalam konteks lain, asertif ini juga kemudian Bapak Ibu bisa mendapati yang namanya dalam konteks-konteks lain, seperti misalnya dalam konteks meeting. Kenapa dalam konteks meeting misalnya bisa dipahami oleh orang lain? Karena kita juga sudah memahami terlebih dahulu. Dan ketika kita mau menyampaikan instruksi, langsung sampaikan instruksinya, langsung sampaikan permintaannya. Dan ada juga yang menyampaikan instruksi atau permintaan ini dengan kalimat pertanyaan. Lebih merasakan orang ini tidak dikomen, tapi justru tidak dipinta ya, tidak disuruh. Misalnya, saya ke teman-teman yang di dapur, yang biasa kita jaga, yang nyiapin kopi atau nyiapin makanan. Ya Kang, punten manawi aya kopi. Nah, padahal tujuannya apa? Tolong dong minta kopi. Punten aya kopi. Lagi sibuk nggak? Nah, boleh bikinin kopi? Nah, kita biasa menggunakan kalimat tanya untuk lebih asertif. Pesan dan pikiran kita sampai, tapi orang lain juga tidak merasa tersinggung, tidak merasa terzolimi. Nah itulah Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat tentang bagaimana kita punya keterampilan untuk asertif dalam berkomunikasi, sehingga pikiran perasaan kita tersampaikan tanpa menyakiti orang lain, dan di satu sisi juga kita kemudian tidak merasa menyesal karena kita tidak menyampaikan hal-hal penting yang kemudian kita tiba-tiba menerima konsekuensi atas hal-hal yang seyogyanya tidak terjadi karena kita tidak menyampaikan apa yang perlu dan penting untuk kita sampaikan. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.